Halo geng bro, kembali lagi bersama Jenderal di sini. Dan di video kali ini Ane bakal bahas perbedaan antara produktif dan sibuk. Oke, mari kita mulai dari definisinya aja ya. Produktif kalau menurut KBBI itu ada 3. Yang pertama itu bersifat mampu menghasilkan dalam jumlah besar. Yang kedua itu mendatangkan, memberi hasil, manfaat dan sebagainya, menguntungkan. Yang ketiga tuh mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Ya intinya dari produktif ini, dari definisi 3 yang tadi kita tahu kalau produktif itu intinya mampu menghasilkan. So, gimana dengan sibuk? Menurut KBBI juga, sibuk memiliki 3 definisi secara umum. Yang pertama, banyak yang dikerjain. Yang kedua, giat dan rajin mengerjakan sesuatu. Yang ketiga, penuh dengan kegiatan. So, dari definisi tadi kita bisa nyimpulin kalau misalnya sibuk ini intinya banyak kegiatan. Lalu apa bedanya produktif dan sibuk berdasarkan yang tadi itu Jenderal? Oke, perbedaannya adalah produktif itu yang penting itu hasil. Sedangkan sibuk yang penting kerja. Dan kita dapatin orang-orang zaman sekarang banyak yang kerja tapi nggak tahu hasilnya apa. Hasilnya tuh minim gitu. Nah, orang produktif mereka bekerja berorientasi pada hasil dan kebutuhan. Cukup hasil mereka yang bicara. Mari kita bahas perbedaannya dari sisi cara kerja mereka. Gitu. Nah, produktif relatif fokus, sedangkan orang sibuk motivasi. Di zaman serba online ini ya multitasking udah jadi kebiasaan, oke lah. Tapi fokus itu penting gitu. Karena kalau kita fokus itu, pikiran kita, tubuh kita itu langsung menghadap ke aktivitas yang kita tuju. Fokus dalam beraktivitas itu penting. Dan kalau misalnya kita multitasking, pasti ada gap antara gap itu, tahu kan gap itu kayak selang waktu antara kita dari aktivitas satu ke aktivitas yang berbeda itu pasti akan membutuhkan beberapa waktu gitu. Dan kabar buruknya, neuroscientist menemukan bahwa high multitasker atau orang yang sering multitasking memiliki kepadatan otak lebih rendah dibandingkan dengan orang yang fokus. Jadi buat geng pro, saya sarankan mulai untuk fokus dalam mengerjakan aktivitas. Berikutnya, produktif bijak dalam mengatur prioritas, sedangkan orang sibuk gak bijak dalam mengatur prioritas. Nah, kita sering dapati orang-orang yang kalau misalnya mereka itu kebanyakan kegiatan jadi pusing ngatur prioritasnya. Orang produktif mereka punya prioritas sendiri gitu. Jadi mereka tahu kapan waktunya kita memberikan waktu untuk yang prioritasnya tinggi di situasi yang urgen atau prioritasnya rendah di situasi yang urgent gitu. Nanti ada matriksnya sendiri, nanti kita akan bahas di video lainnya. Nah, kalau orang sibuk itu mereka tidak bijak, maksudnya gimana Jenderal? Mereka itu gak bijak karena mereka itu kadang-kadang prioritasnya itu gonta-ganti, gak konsisten, atau prioritasnya itu gak ada malahan. Nah, ini yang repot juga. Prioritasnya nggak ada. Ada juga yang prioritasnya banyak, saking kebanyaknya kegiatannya, dan itu tentunya salah gitu ya. Itu tentunya tidak bijak dalam mengatur prioritas, dan itu yang menyebabkan mereka tetap sibuk. Oke, next. Produktif menghindari distraksi, sedangkan sibuk mudah terdistraksi. Zaman sekarang banyak banget distraksi, bisa dari HP, bisa dari internet dan semacamnya. Orang produktif mereka menyelesaikan aktivitasnya terlebih dahulu, baru mereka pergi ke aktivitas lainnya. Dan nanti juga kita akan browse atau kita akan cari tools-tools yang membantu kita untuk fokus dalam beraktivitas yang akan dibahas di video lainnya juga. Next, produktif tahu kapan berkata tidak, sedangkan sibuk selalu berkata iya.
Nah, ini kebanyakan orang Indonesia itu sering gak enak sama perasaan. Lah kalau tolak, tolak aja. Jangan sampai kita terjebak dalam suatu kondisi di mana kita kewalahan. Kita ini kalau misalnya ada aktivitas baru, yang sekiranya kalau kita ngambil aktivitas itu, kita bakal kewalahan, tolak. Saran saya tolak. Tapi prospeknya besar. Gen Pro dengerin, walaupun prospeknya besar, ente kemungkinan kecil bisa sampai standar, apalagi maksimal dalam menjalani aktivitas itu. Kenapa? Karena ente kewalahan, itu stres yang ada. Oke, paham. The next, orang produktif berorientasi pada kebutuhan, sedangkan orang sibuk berorientasi pada keinginan. Ini dalam cara kerjanya mereka itu ya, kalau misalnya udah memenuhi standar, ya udah kita pergi ke kerjaan yang lain. Begitu orang produktif. Kenapa? Karena kita dibebani oleh berbagai macam kewajiban. Kita punya kewajiban terhadap Tuhan, kita punya kewajiban terhadap orang tua, kita punya kewajiban terhadap masyarakat, bahkan kita punya kewajiban untuk diri kita sendiri. Nah, kalau orang sibuk karena orientasinya keinginan, jadi mereka kerja itu harus ideal, harus perfeksionis gitu. Ya, perfeksionis terkadang dibutuhkan, tapi kita juga harus memperhatikan apakah kalau misalnya kita menginvestasikan, istilahnya menginvestasikan waktu untuk menjadikan aktivitas kita itu sangat perfect gitu, apakah itu tidak mengurangi aktivitas kita yang lain? Itu yang perlu dipertimbangkan. Kadang-kadang kalau misalnya orang yang di bidang desain itu mereka adalah perfeksionis, dan itu menurut saya terkadang bagus dan terkadang buruk. Bagusnya mereka bisa menampilkan desain yang menarik gitu, desain yang beda, desain yang kreatif. Tapi di sisi lain, kalau berlebihan mereka bisa mengurangi kewajiban mereka terhadap aspek lain. Next, produktif paham kapan waktu untuk mendelegasikan, sedangkan orang sibuk dikerjain semuanya sendiri. Nah, mendelegasikan ini maksudnya gimana, Jenderal? Maksudnya itu ada orang yang mewakilkan diri kita gitu. Misal aneh ingin pergi kuliah, di rumah nggak ada yang jaga rumah gitu. Nah, di rumah aneh ada adik aneh, ya adik aneh suruh jaga rumah gitu. Terus aneh kuliah, jangan sampai aneh kuliah sambil jaga rumah juga kan nggak mungkin. Dan kalau misalnya Gen Pro semua hal dilakukan sendiri, itu tidak pas. Kenapa? Karena kita ini makhluk sosial. Yang minta tolong itu bukan, tidak menurunkan profesionalitas kita kok. Justru kita itu profesional jika meminta tolong. Kenapa? Karena kita berhasil mengkomunikasikan apa yang menjadi beban pada diri kita. Oke, next. Orang produktif mengelola waktu dan orang sibuk dikelola waktu. Ini menurut aneh finalnya. Kalau teman-teman udah bisa produktif menerapkan apa yang sebelumnya, teman-teman akan merasa bisa mengelola waktu. Bukan maksudnya mengendalikan waktu kayak Dr. Strange atau semacamnya gitu. Maksudnya ini mengelola waktu itu maksudnya kita tahu kapan waktu untuk aktivitas yang satu dan kapan waktu aktivitas yang lain. Kalau orang sibuk maksudnya dikelola oleh waktu itu gimana? Maksudnya itu orang sibuk itu mereka itu beres agenda yang satu itu mereka seakan-akan kok udah agenda yang lain lagi gitu kan, repot banget gitu hidupnya, dan mereka karena sebab itu mereka lebih stres gitu, agenda yang satu ke agenda yang lain, jadi serasa hidup tuh nggak ada break, nggak ada waktu untuk diri mereka sendiri. Supaya kita ini punya berbagai kewajiban, ada kewajiban kepada diri kita sendiri. Salah satunya apa? Istirahat, Pak. Istirahat, jangan kita kerja terus. Itu nanti maksudnya bukan produktif, masuknya ke toxic productivity. Nah, apa itu toxic productivity akan Anda bahas di video selanjutnya. Nah, itulah Gen Pro, perbedaan antara produktif dan sibuk dari sisi cara kerja. Ada suatu quotes yang bagus dari salah satu buku yang membahas tentang produktivitas. Isinya
Bukan masalah seberapa banyak waktu yang kamu miliki, tetapi bagaimana caramu untuk menggunakannya. Ini dari buku 168 Hours You Have More Time Than You Think. Dan iya benar, bukan masalah banyak waktu yang kita punya waktu itu buat apa? Apakah buat yang baik atau buat yang buruk atau buat santai-santai? Ya santai-santai boleh, cuma ada waktu dan ada batasan. Intinya apa? Kalau misalnya kita sudah menerapkan yang sebelumnya itu dan kita menjadi orang produktif, apa manfaatnya? Orang produktif itu tenang. Pada akhirnya orang produktif itu karena semuanya ada waktunya dan mereka tahu kalau mereka bisa mengelola waktu itu. Orang sibuk itu rusuh. Kadang mana lihat orang sibuk itu kasihan ya, hidupnya tuh nggak ada waktu buat dirinya sendiri gitu. Sedangkan kita ini hidup itu kan cari nikmat ya. Jadi pengen nikmat, ente pengen nikmat, game pro sama general juga pengen. Dan kalau misalnya hidup kerja terus dan pekerjaan itu tidak menambah selain kesetresan, dan gimana sisi nikmatnya? Apalagi kalau yang nggak dibayar. Nah, kamu kira-kira yang mana dan kenapa? Ayo, Game Pro silahkan jawab ada pertanyaan ini di kolom komentar. Dan untuk checklist, ada checklist itu untuk indikator Game Pro apakah sudah termasuk orang yang produktif atau belum, itu bisa di-download di link deskripsi. Semangat produktif sehingga teman-teman bisa menunjukkan bahwa ini produktifku, hashtag ini produktifku, dan stay in my channel. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa generasi produktif, and stay. Bye.